Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zafina Tarajahanidya dengan NPM 221506017. Saya akan menjelaskan tentang konversi mata kuliah untuk mobile computing pada program Bangkit Academic Batch 2 Studi Dependent. Di sini untuk kata pengantarnya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu Bangkit Academy. Bangkit Academy adalah bangkit program yang dipimpin oleh Google, Tokopedia, Traveloka, Deptek, dan Kamus Merdeka yang menghadirkan 3 PET multidisiplin yaitu Machine Learning, Mobile Development, dan Cloud Computing. Program ini mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan berbasis sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Mobile Computing itu sendiri adalah mata kuliah yang mempelajari konsep teknologi dan penerapan komputasi portable dan reliable dan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara kerja sistem mobile serta penerapannya dan solusi yang terkait dengan mobile. Di sini saya mempelajari mobile development di modul decoding, di mana ada modul memulai pemrograman Kotlin, yaitu belajar tentang pelaksanaan Kotlin terlebih dahulu, dasar-dasar Kotlin, terus belajar membuat aplikasi Android pemula, kemudian belajar untuk fundamentalnya, kemudian belajar teori dasar AI, kemudian penerapan machine learning pada Android, dan pengembangan aplikasi Android yang intermediate yang artinya lebih expert lagi dari fundamental. Sini pada modul di pemula pemrograman Kotlin terdapat modul lagi, yaitu ada persiapan belajar, pendahuluan, persiapan membangun dan menjalankan program Kotlin, fundamentalnya, terus control flow, terus OOP-nya, special class and collection, functional programming, generic, dan coroutine, dan penutupnya itu berupa latihan tes dengan bahasa Kotlin. Pada modul persiapan membangun dan menjalankan program Kotlin itu sendiri, terdapat persiapan untuk menginstal tools seperti IDE dan board tools-nya itu Gradle dan Kotlin DSL agar bisa menjalankan program Kotlin. Kemudian untuk fundamentalnya itu mempelajari dasar-dasarnya seperti tipe data, pembuatan fungsi sederhana, dan tipe data null dan string template-nya. Kalau control flow-nya itu memahami perbedaan antara expression dan statement, kemudian enumeration, if then when, dan looping. Kalau untuk OOP-nya, mempelajari pembuatan kelas, properti, dan fungsi seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Terus, special class dan collection ini mengelola data secara efektif menggunakan special class di Kotlin, yang khusus ada di Kotlin. Terus, functional programming ini mempelajari tentang fungsi-fungsinya seperti extension, lambda, high order function, recursion, serta penerapannya, dan scope function. Generiknya itu mempelajari konsep variance dan cara penerapan generik untuk berbagai tipe data, dan coroutine-nya itu mempelajari konsep currency seperti deadlock, livelock, starvation, dan rage. Dan untuk mempelajari Android, membuat aplikasi Android untuk pemula ini, terdapat terlebih dahulu mendownload Android Studio-nya agar bisa membangun aplikasi Android, terus pengenalan activity, intent itu seperti perpindahan antar activity, view dan view group, style dan theme untuk custom style dan temanya, recycler view itu seperti elemen yang bisa di scroll atau list item, dan penutupnya itu seperti berupa test project membuat aplikasi. Kalau saya di modul ini belajar membuat aplikasi list pantai yang ada di Lampung. Di sini pada pengenalan Android Studio, mempelajari cara menginstal Android Studio. Kalau di activity, belajar merancang desain dan logik dasar activity.
seperti save instant state untuk menjaga data selama perubahan life cycle. Kalau intent itu seperti perpindahan antar activity, seperti ada implicit intent dan explicit intent. Selain itu mempelajari secara debugging aplikasi ketika ada error. View dan preview group itu cara desain antar muka aplikasi seperti constraint layout, linear layout, frame layout, relative layout, dan depth layout. Dan theme itu custom style dan tema aplikasinya cara bersifat dan konsisten. Kalau di nanti di Android sendiri itu dapat folder-folder khusus seperti activity ada folder khususnya. Review group ini termasuk dalam folder rest, dan style dan temanya juga termasuk dalam folder rest karena mengatur desain antar mukanya juga. Recycle view itu masuk ke dalam folder yang sama dengan activity karena di recycle view itu menerapkan logika agar list item yang tidak tertampil. Recycle view belajar menggunakan recycle view untuk menampilkan daftar data serta menambahkan library glad untuk menampilkan gambar dari internet. Di fundamental sendiri terdapat submodul seperti dasar pengembangan aplikasi Android, fragment ini berbeda dengan activity, navigation itu perpindahan antar fragment, background thread dan networking, belajar networking Android, arsitektur komponen seperti MVVM, terus terdapat studi kasus untuk penerapan navigation dan API, melakukan testing aplikasi, local data persistent, background text and scheduler. Dan penutupnya itu seperti project latihan, melakukan penerapan untuk navigation dan API, buat aplikasi yang menerapkan navigation dan API serta menambahkan testing di dalamnya. Oh ya, di sini juga pada fundamental saya membuat aplikasi berubah decoding event yang menerapkan retrofit API dan menggunakan berbagai fragment untuk menampilkan dan membuat tab-tab seperti bottom tab untuk navigasinya. Pada dasar pengembangan Android, mengulas kembali pembelajaran pada aplikasi Android pemula itu. Dari fragment itu mengetahui konsep fragment yang lebih fleksibel daripada activity notification, sama seperti yang saya kasih tahu sebelumnya. Perbedaan antara fragment menggunakan navigation komponen seperti option menu pada action bar, navigation drawer pada navigation dan tab layout. Background thread dan networking mendalami cara mengeksekusi proses asynchronous seperti jadi freeze serta memahami cara mengambil data dari web API, performance JSON, dan parsingnya. Kalau arsitektur komponen mengetahui arsitektur pattern yang seperti MVVM menggunakan view model dan live data. Testing menguji aplikasi secara otomatis menggunakan unit testing dan instrumentation testing. Local data persistent jelaskan macam cara menyimpan data di Android seperti file storage, data store, dan database ROM. Jadi di sini kalau data persistent itu mempelajari menyimpan data aplikasi yang telah terunduh otomatis sebelumnya menggunakan internet melalui API dan menyimpannya secara lokal. Jadi data-data yang dari API itu tersimpan di data aplikasinya gitu. Makanya aplikasinya kadang menjadi berat karena menyimpan data yang dari internet itu masuk ke dalam lokal file di aplikasinya. Background data scheduler menjelaskan bagaimana cara menjalankan teks menggunakan komponen untuk scheduler seperti alarm manager dan work manager. Belajar dasar AI ini mempelajari teori-teori dasar pengenalan AI seperti pengenalan AI, terus tentu AI, pengenalan machine learning, dan pengenalan deep learning.
sebelumnya, dan pelajar penerapan machine learning ini menerapkan model ML-Kit yang udah disediakan oleh Firebase dan Google dan menerapkan model ML-nya itu ke dalam Android seperti itu. Sini terdapat model machine learning yang bisa kita gunakan seperti ML-Kit, TensorFlow Lite, MediaPipe, Firebase Machine Learning, dan Generative AI. Pada machine learning Android itu mempelajari pengenalan AI di Android, terus mempelajari pada konsep dasar Android. Untuk machine learning itu mempelajari konsep dasar Android yang diperlukan untuk integrasi machine learning seperti menggunakan custom view, mempelajari cara akses kamera dan galeri, dan penerapan ML berbasis cloud menggunakan API dan retrofit. ML Kit ini seperti model machine learning yang siap pakai di Android, jadi kita tidak perlu membuat lagi model machine learning. Sudah tersedia otomatis model machine learning seperti ML Kit, TensorFlow Lite, MediaPipe, Firebase ML, dan Generative AI untuk model AI yang siap pakai. Kalau ML Kit itu penerapannya itu pada text recognition, translation, dan barcode scanning. Kalau TensorFlow Lite itu terdapat pada image classification, object detection, dan prediction. Terus kalau MediaPub itu yang berkaitan dengan media seperti pemrosesan media secara real time, baik melalui gambar, video, audio, dan sebagainya. Kalau Firebase MI membuat model machine learning yang menggunakan Firebase ML yang memungkinkan update model secara over the air, secara update tanpa memperbarui aplikasi. Generative AI ini seperti Smart Reply dan Bird Question dan Answer, seperti contohnya pada aplikasi Simi yang otomatis membalas pertanyaan kita, dan ChatGPT. Pengembangan Android Intermediate mempelajari Advanced UI, yaitu mempelajari UI secara lebih lanjut, menerapkan animation, terus localization dan accessibility. Localization ini seperti aplikasi itu terdapat setting untuk selain accessibility itu aplikasinya itu ramah untuk disabilitas seperti itu. Service, media, geolocation, testing secara lebih lanjut, dan belajar database lebih lanjut, Firebase secara lebih lanjut yang dari penerapan machine learning sebelumnya, dan submission akhirnya itu untuk penerapan machine learning itu saya membuat latihan project aplikasi yaitu image classification pada deteksi kanker kulit, yang dimana gambarnya itu telah disediakan oleh si codingnya sendiri, dan kita menerapkan cara bagaimana agar aplikasi itu bisa mendeteksi gambar itu merupakan kanker atau bukan. Image classification menggunakan TensorFlow Lite. Kalau yang intermediate ini membuat aplikasi Instagram Lite yang seperti aplikasi Instagram Lite, tapi versi decodingnya di mana di sini nanti user bisa login, bisa sign up, dan bisa menambahkan story yang dimana bisa menambahkan caption, gambar, dan lain-lain, dan bisa menerapkan lokasi secara otomatis jika menghidupi tanda icon lokasinya. Di sini merupakan sertifikat yang saya raih selama di Bangkit Academy. Di sini pada custom projectnya, pada custom project saya tergabung pada company Pat
yang dimana saya tergabung di perusahaan startup seperti Amanah, yang dimana Amanah itu adalah startup yang seperti software host membangun aplikasi-aplikasi. Di sini pada bisa top up, saya tugasnya melakukan slicing ulang yang desain antar mukanya itu yang telah disediakan oleh company-nya itu sendiri. Jadi kami tinggal melakukan slicing ulang menggunakan Jetpack Compose. Bisa top up sendiri itu aplikasi seperti Dana yang dimana kita bisa melakukan transaksi dan bisa melakukan pembayaran zakat dan lain-lain. Tapi saya lihat di sini tampilannya mirip seperti Dana, dan di sini pada halaman screen-screennya sepertinya juga sama. Ini home screen dan ini page screen awal untuk melakukan daftar akun. Di sini screen melakukan transaksi, sini screen artikel, sini screen sedekah, sini screen riwayat transaksi, dan di sini screen semua mana dia bisa top up. Di sini dokumentasi project bisa top up. Di sini link GitHub-nya, tapi di sini link GitHub-nya bersifat privat karena permintaan dari company itu sendiri. Terus demo aplikasinya terdapat di link video ini dan presentasi video capstone projectnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila kesalahan kata saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.